Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Rosmayanti dari Prodi PGSD UNU NTB semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan berbagai adat istiadat yang masih ada ataupun yang ada di suku Sasak. Di tengah perkembangan zaman yang begitu cepat dan canggih dan gempuran masuknya berbagai kebudayaan asing yang nyaris mendominasi seluruh sisi kehidupan masyarakat Indonesia, kita masih bisa tersenyum karena kita masih dapat menemukan masyarakat yang teguh menjalani ritual dan tradisi budayanya. Salah satunya ditemukan di masyarakat Sasak hari ini yang masih meneruskan tradisi warisan dari nenek moyangnya. Banyak tradisi Sasak yang masih hidup dan dijalankan hingga saat ini. Salah satu tradisi yang unik dari masyarakat Sasak dan masih dilakukan hingga saat ini adalah tradisi ritual medak api. Medak dalam bahasa Indonesia yakni mematikan api, yaitu api. Tradisi ini sebenarnya adalah acara pemberian nama seorang bayi yang baru lahir. Ritual ini biasanya dilakukan pada hari ke-7 atau 9 setelah sang bayi dilahirkan. Hal ini menandakan betapa nama adalah hal yang penting karena berkaitan dengan harapan dan doa akan masa depan sang anak dalam upacara tradisi medak api. Ritual ini pertama-tama dimulai dengan menyucikan ibu dan anak, kemudian mengambil api dari dapur dan api selanjutnya dipadamkan di halaman rumah. Setelah itu, bayi diayun-ayunkan di atas bara api yang baru dipadamkan yang diikuti kaum wanita, yang umumnya masih keluarga, mengelilingi api sambil mengibaskan bagian bawah pakaiannya untuk meniup asap hingga bara api itu padam. Usai ritual ini, sang bayi kemudian diberikan nama yang kemudian diumumkan kepada tetangga secara lisan. Rangkaian upacara ini diakhiri dengan selamatan atau syukuran yang dihadiri oleh para tokoh agama, tokoh masyarakat, tetangga dekat, ataupun keluarga, serta tamu undangan lainnya. Sedangkan tahap lanjutan dari tradisi menyebut kelahiran anak adalah acara ngurisan atau mencukur rambut bayi yang biasanya diselenggarakan saat anak berusia 7 bulan hingga 1 tahun. Umumnya dilaksanakan oleh beberapa anak pada bulan Maulid Nabi Muhammad SAW, dan pemotongan rambutnya sendiri bisa dilakukan di rumah maupun di masjid. Tradisi ngurisan, keluarga mengadakan selamatan dan rambut bayi yang dipotong itu kemudian ditanam di halaman rumah. Nah, keduanya adalah tradisi budaya luhur yang masih ditemukan dan masih dilestarikan di kalangan masyarakat adat Sasak. Namun sayang sekali masih banyak yang beranggapan tradisi tersebut berhubungan dengan hal-hal mistis. Padahal sudah sejak lama diketahui bahwa masyarakat Sasak merupakan pemeluk agama Islam yang taat sejak dahulu kala. Khitanan merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam yang biasanya dilakukan ketika masih kecil, antara umur 3-6 tahun. Akan tetapi, pada saat sekarang ini banyak juga yang melakukannya ketika baru lahir dengan alasan kesehatan dan proses kesembuhannya yang diyakini lebih cepat. Bagi masyarakat Sasak, khitanan adalah suatu kewajiban keagamaan sekaligus diperkuat dengan berbagai ekspresi budaya. Namun, ketika akan melakukan sebuah acara khitanan, ada beberapa tradisi masyarakat Sasak yang biasanya dilakukan oleh orang-orang terdahulu dan masih bisa ditemukan hingga saat ini. Di antaranya adalah bububus dan bepopot. Bubus sebenarnya adalah sebuah ramuan obat yang dibentuk menjadi tablet yang telah diracik dengan mencampur berbagai jenis tanaman obat tradisional. Bubus terdiri dari berbagai jenis dan memiliki khasiat yang tergantung kemampuan peracikannya. Seorang peracik bubus biasanya hanya memiliki kemampuan meracik satu jenis bubus yang diwarisinya dari orang tuanya, sehingga banyak masyarakat Sasak yang membuat bubus dengan tujuan menyembuhkan penyakit yang berbeda-beda. Bubus merupakan salah satu budaya yang masih sering dilakukan oleh masyarakat Sasak, khususnya ketika akan melakukan acara khitanan anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan lebih kurang seminggu sebelum hari pelaksanaan khitanan. Bubus yang digunakan harus sama dengan yang pernah digunakan ketika anak tersebut baru lahir, karena menurut keyakinan masyarakat Sasak, ini bisa mempercepat kesembuhan dan memperlancar proses khitanannya. Bepopot juga merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Sasak ketika mau mengadakan khitanan. Ini juga biasanya dilakukan kira-kira seminggu atau beberapa hari menjelang dilakukannya khitanan.
Bobopot adalah pergi meminta doa kepada seorang guru atau tokoh masyarakat yang dipercaya mempunyai doa atau ilmu mujarab. Masyarakat Sasak biasanya pergi ke tukang popot dengan tujuan agar anaknya semangat dan tidak takut untuk dihitan. Tradisi bobopot ini masih banyak dilakukan oleh masyarakat Sasak dan mereka sangat yakin karena sudah terbukti pada anak-anak mereka. Yakni adat istiadat Sorong Serah Aji Krama. Menyadari bahwa pernikahan adalah salah satu tahap dari daur kejadian manusia, para pemimpin Sasak dari wilayah kedaulatan Selaparang, Bayan, Pejanggi, dan Pujut bersepakat menciptakan sebuah penataan sosial yang bernilai sangat dalam dan mendasar bagi kehidupan manusia, yaitu Sorong Serah Haji Krama. Sorong Serah Haji Krama adalah secara harfiah Sorong Serah Haji Krama bermakna persaksian tentang derajat kemartabatan. Sorong Serah berartikan persaksian, aji bermakna derajat atau nilai, dan krama bermakna kemartabatan. Sorong Serah Haji Krama adalah tuntutan berperilaku atau code of behavior atau bagi setiap orang Sasak yang baru memasuki jenjang berumah tangga. Sorong Serah Haji Krama didesain dengan seksama sebagai sebuah acara meletakkan pondisi nilai agama secara tidak membosankan. Proses ini merujuk kepada nilai agama dalam konteks syariat, tarekat, hakikat, bahkan sampai tingkat marifat. Begitulah dalamnya nilai yang terkandung dalam proses Sorong Serah, di mana dalam proses ini dipersaksikan tentang esensi kejadian manusia, pada apa manusia bertanggung jawab dan kemana manusia itu akan berpulang. Sorong Serah Haji Krama adalah metode syiar. Tujuan dari proses Sorong Serah Haji Krama adalah mempersaksikan derajat kemartabatan Haji Krama mempelai, mempersaksikan bahwa setiap rangkaian proses yang ditempuh sudah berlangsung dengan baik, serta sebagai permakluman kepada masyarakat. Proses Sorong Serah Haji Krama ini ditentukan berdasarkan proses pernikahan yang dilalui dan memastikan proses itu sudah ditempuh secara benar dan baik. Proses dari tahapan tersebut adalah mbait atau menjemput, baik wali atau permohonan wali nikah, kemudian akad nikah, rebak pujut atau bait aji, kemudian rebak pucu atau bait janji perundingan ataupun negosiasi yang merupakan proses penentuan kesepakatan aji krama. Kemudian disepakati mengenai hari resepsi atau begawe yang berlangsung dengan proses Sorong Serah Haji Krama, lalu diikuti dengan proses nyongkolan. Sebagai bentuk akhir dari proses ini adalah bales ones nai atau kunjungan antar keluarga dekat belah pihak. Selanjutnya kita akan beralih ke permainan-permainan yang ada di suku Sasak. Yang pertama yakni gangsing. Gangsing dahulu kala adalah permainan anak laki-laki. Gangsing bertujuan untuk mengadu ketangkasan dan keterampilan. Para pemain mengadu ketangkasan dan keterampilan masing-masing melalui permainan gangsing. Di dalam permainan gangsing sangat diperlukan untuk mempelajari teknik ataupun cara permainannya, guna untuk lebih tangkas dalam bermain. Teknik yang perlu dipelajari antara lain adalah teknik melempar gangsing, teknik memukul gangsing, baik lawan dan lain sebagainya. Ada dua cara dalam permainan gangsing, yaitu permainan perseorangan dan permainan per grup. Permainan yang dimainkan perseorangan biasanya dimainkan oleh 2 atau 3 orang. Lain halnya dengan permainan gangsing yang menggunakan grup. Biasanya permainan gangsing yang menggunakan grup beranggotakan minimal 2 orang dalam satu grup. Sejarah gangsing. Gangsing diperkirakan sebagai permainan tertua di dunia. Bisa dilihat dari berbagai situs arkeologi di banyak negara. Dapat dikatakan bahwa permainan ini bersifat universal, yang berarti permainan ini ada di berbagai kebudayaan dunia. Dahulu jenis gangsing hanya ada satu, yaitu gangsing yang terbuat dari kayu yang katos atau keras, berasal dari pohon asam dan lain sebagainya. Bakal kayu yang sudah diambil diukir sedemikian rupa hingga menghasilkan kualitas gangsing yang bagus. Sebagai tali gangsing, bahan yang digunakan untuk membuatnya adalah kulit pohon. Kulit pohon yang sudah diambil diiris hingga halus hingga menghasilkan tali yang bagus. Tali dibuat bertujuan untuk menjadi alat bantu untuk memutar gangsing. Cara permainan.
Seperti yang sudah dijelaskan dari video sebelumnya, ada dua cara dalam memainkan gangsing. Cara pertama adalah permainan gangsing perseorangan atau dimainkan oleh 2 atau 3 orang. Sebelum permainan dimulai, ketiga pemain tersebut melakukan hompimpa yang bertujuan untuk menentukan siapa yang akan melempar gangsing terlebih dahulu. Permainan yang kalah dalam hompimpa itulah yang akan menjadi pemain pertama yang melemparkan gangsing. Setelah pemain yang kalah melempar gangsingnya, pemain yang lain juga ikut melempar gangsing. Siapa yang putarannya paling lama, itulah yang menjadi pemenang. Selanjutnya adalah permainan gangsing per grup. Permainan ini di dalam bahasa Sasak sering disebut mendatuan. Yang dimaksud dengan mendatuan adalah masing-masing grup memiliki raja. Langkah-langkah permainannya sama seperti permainan perseorangan. Yang membedakannya hanyalah peran perseorangan dan peran grup. Yang selanjutnya adalah sepok. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak remaja zaman dahulu yang bertujuan untuk mengadu ketangkasan. Bagaimana seorang bisa menguji ketangkasan dalam memainkan tangan masing-masing untuk mengenai kepala lawan. Meskipun cara memainkan permainan ini cukup sederhana, akan tetapi dibilang cukup menarik. Permainan yang melibatkan 2 orang untuk mencoba saling mengalahkan dengan cara menepuk kepala lawan sambil menangkal agar tidak mudah terkena. Begitulah gambaran singkat tentang permainan sepok. Caranya ini permainan rakyat main dengklek. Kata dengklak berarti menghentakkan kedua belah kaki secara bersamaan ke tanah. Inti dalam gerakan permainan ini adalah menghentakkan kedua belah kaki ke tanah. Atau dalam bahasa Sasak, dengklak sering didengar yaitu permain ceprak. Permainan dengklak tidak ada hubungannya dengan peristiwa di masa lalu. Oleh karena itu, permainan ini dapat dimainkan setiap saat, yang biasa dimainkan untuk mengisi waktu senggang sekaligus sebagai hiburan. Permainan ini dimainkan oleh anak-anak dari semua lapisan masyarakat, tidak ada batasan dalam bermain, baik anak bangsawan maupun anak jajar karang bersatu dalam permainan Permainan dengklak tidak ada hubungan langsung dengan upacara adat atau agama. Dalam perkembangannya, permainan dengklak tidak dapat mengalami perubahan fungsi maupun aturan-aturannya. Yang banyak mengalami perkembangan adalah jenisnya. Menurut keterangan informasi, permainan dengklak mempunyai beberapa jenis, yaitu dengklak kapal, dengklak payung, dengklak kelambi, dengklak topa, dengklak kasor atau selapan, dan dengklak siu. Peserta dalam permainan dengklak terdiri dari 2 orang atau 1 lawan 1, dan biasanya permainan ini banyak diminati oleh anak perempuan. Sarana pengadaan dalam permainan ini sangat mudah dan tidak membutuhkan banyak biaya, sehingga peralatan dan perlengkapan yang digunakan yakni katu yang dipakai sebagai alat utama. Katu bisa dari pecahan genteng atau uang pecahan piring, batu gepeng atau batu yang pipih. Besar katu biasanya kurang lebih 3 cm, bentuknya bulat, persegi, atau tidak beraturan. Yang terpenting, katu dapat jatuh tepat di area atau dalam garis dengklak yang akan dilempar. Adapun aturan dalam permainan dengklak yaitu siapa yang menang suit mendapat giliran main terlebih dahulu. Apabila dalam bermain dapat menyelesaikan 1 tahap permainan, maka akan memperoleh poin 1 atau sering disebut bale atau rumah atau istana, yakni penguasa terhadap 1 kotak permainan yang tidak boleh diinjak oleh lawan kecuali ada izin. Adapun tata cara untuk memperoleh bale yaitu dengan melempar katu dengan menghadap belakang, dan di mana katu tersebut jatuh maka di sanalah tempat bale atau kotak yang akan dikuasai. Sementara pihak lawan pada saat mendapat giliran main, maka kotak atau bale tersebut diloncati, dan begitu seterusnya. Kemudian dalam pergantian permainan memiliki aturan tersendiri, yaitu apabila katu menyentuh garis pada saat melempar katu atau pada waktu dijalankan, katu jatuh di rumah lawan. Katu jatuh ketika sedang dibawa pada saat bermain, dan katu jatuh pada kotak yang bukan sasarannya. Kemudian selanjutnya yaitu permainan rakyat main belah piring. Permainan belah piring diambil dari kecamatan Sikur, khususnya kampung Montong Borok, desa Sikur. Pengertian piring di sini adalah pecahan-pecahan benda pipih, misalnya pecahan genting, pecahan piring, dan pecahan lainnya yang berbentuk pipih.
Permainan belah piring hampir mirip dengan permainan kaleng, di mana permainan belah piring ini adalah permainan melempar 5 piring yang disusun dalam kotak paling tengah, dan kotaknya juga terdiri dari 5 kotak sehingga sampai berserakan. Kemudian diatur kembali. Piring yang berserakan diatur pada kelima kotak tersebut. Pada saat pengaturan setelah dilempar dengan menggunakan sandal atau sejenisnya, diusahakan piring jangan sampai pecah. Dan pada saat pengaturan ada tantangan dari musuh melempar dengan bola kasti. Para peserta atau pelakunya terdiri dari anak-anak yang berusia kurang lebih 6-12 tahun. Baik laki-laki maupun perempuan. Permainan ini berlangsung pada saat anak-anak sedang istirahat, yaitu pada hari Ahad, sore Ahad, dengan jumlah permainan mulai dari 2, 3, 4, 5, dan 6 orang masing-masing regu. Adapun persiapan dalam permainan ini yaitu sebelum permainan dimulai, terlebih dahulu 5 buah piring yang menjadi alat pemain disusun menjadi satu pada kotak bagian tengah yang sudah tersedia. Piring yang sudah tersusun rapi itulah yang harus dilempar oleh yang berhak melempar berdasarkan hasil suitan. Aturan dalam permainan ini yaitu sebelum permainan dimulai, salah seorang dari regu A dan B bersuit. Regu yang menang bersuit ialah yang berhak melempar susunan piring di dalam kotak yang sudah tersedia. Misalnya yang menang suit adalah regu A, sedangkan regu yang kalah misalnya adalah B. Fungsi mereka adalah melempar regu A dengan bola kasti, karena regu A telah berhasil melempar piring sampai tercecer. Kemudian menyusun batu atau piring merupakan salah satu syarat berjalannya permainan ini. Salah seorang dari regu A ditugaskan melempar piring di dalam kotak yang sudah tersedia sampai dengan piringnya tercecer. Kalau dengan lemparan pertama piring belum tercecer, masih ada haknya melempar sampai dengan 3 kali, sehingga dengan lemparan ketiga diperkirakan piringnya tercecer. Begitu piringnya tercecer, harus segera mungkin mengisi tiap-tiap kotak menggunakan piring yang tercecer sebelumnya. Pada saat regu B berhak melempari regu B dengan pada saat regu B berhak melempar regu B dengan bola kasti. Agar regu A tidak terkena lemparan regu B, maka harus segera berlari menjauhi regu B serta berusaha mengelak dengan segala usaha agar tidak terkena lemparan. Sebaliknya, regu B berusaha melempar dengan segala tipu muslihatnya. Sedapat mungkin anggota regu dapat terkena lemparan bola kasti dari regu B. Pada saat lemparan ada yang nyasar, tentu menjadi peluang bagi regu A untuk mengatur piring-piring yang belum teratur, yang akhirnya lambat laun setiap kota berhasil terisi. Selanjutnya yakni kuliner suku Sasak. Kuliner ebatan atau salad khas Sasak. Ebatan adalah salah satu jenis masakan khas dari Lombok Barat. Makanan ini biasanya disajikan pada berbagai acara hajatan seperti acara perkawinan, akikah, syukuran, dan selain sebagainya. Makanan ini memiliki cita rasa yang unik, perpaduan antara rasa pedas, manis, asam, dan asin. Nasi ebatan, salah satu hidangan tradisional khas Sasak. Ebatan adalah salah satu kuliner favorit di masyarakat Sasak. Ebatan biasa disajikan pada jamuan makan ketika pesta atau begawe, khususnya ketika jamuan makan beramai-ramai dalam dulang yang disebut sebagai tradisi begibung di masyarakat Sasak. Bahan baku ebatan terdiri dari nangke muda, parutan kelapa, terong lalap, kacang panjang, daun kemangi, hati empela, pisang batu, mangga mengkal, garam, gula pasir, merica bubuk, minyak goreng, daging giling, daun pepaya, kacang hijau, daun kedondong, daun ginseng, daun kangkung, dan air asam. Menu ebatan sulit ditemukan di rumah makan karena biasanya disajikan di acara pesta adat. Namun belakangan ini beberapa restoran mulai menawarkan sajian ini sebagai menu andalan. Salah satunya rumah makan Arizal di Pagutan yang menjual menu nasi ebatan setiap hari. Salah satu spot kuliner khas Sasak ini sangat terkenal di masyarakat Kota Mataram. Dan kuliner selanjutnya yakni ayam taliwang. Ayam taliwang disajikan bersama dengan sambalnya yang nikmat. Kuliner ayam taliwang ini tidak bisa dilepaskan dari Pulau Lombok. Popularitasnya tidak hanya eksis di masyarakat lokal, tapi juga di masyarakat luar. Dan pengunjung Pulau Lombok tidak lengkap rasanya jika tidak menikmati menu yang satu ini. Para tamu-tamu dari berbagai kalangan seperti tamu pemerintahan, tamu pelancong menjadikan ayam taliwang
adalah salah satu pilihan menu utama khas Lombok. Sajian menu ini berasal dari Kampung Taliwang, sebuah kampung yang terletak di Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara. Namun, menu ayam taliwang dapat dijumpai di seluruh penjuru kota Mataram, baik di warung kaki lima maupun di restoran mewah. Ayam taliwang disajikan bersama dengan sambal khasnya menambah nikmat ketika dimakan. Bahkan hari ini para pecinta kuliner bisa menemukan ayam taliwang di beberapa kota besar di Indonesia, seperti Denpasar, Surabaya, Jakarta, dan lain-lain. Keistimewaan dari ayam taliwang ada pada bahan ayam kampung pilihan yang baru berusia 3-5 bulan, sehingga berukuran mungil dan disajikan 1 ekor untuk 1 porsi. Selanjutnya, ayam tersebut diolah menjadi menu yang siap disajikan dengan cara digoreng atau dibakar lalu dicampuri bumbu khas Lombok. Bumbunya terbuat dari komposisi bawang merah, bawang putih, cabai merah, terasi bakar, garam, gula, dan penyedap rasa. Bahan-bahan ini kemudian diulek hingga halus agar menempel pada daging ayam. Ayam yang dibakar bersama dengan bumbunya tersebut menambah kekhasan cita rasa menu lokal ini. Cara menikmati ayam taliwang hampir sama dengan sate rembige. Ayam yang sudah dibakar atau digoreng tadi dilengkapi dengan menu tambahan seperti pelecing kangkung dan nasi putih. Dari itu tidak berlebihan jika dikatakan ayam taliwang adalah selera lokal yang mengglobal. Kemudian selanjutnya yakni jajan khas yang selalu kita temukan ketika acara maulid, begawe, dan lain sebagainya, yakni poteng, reket, dan jajetuja. Jajanan khas fermentasi satu ini adalah salah satu jajanan tradisional Sasak yang sangat populer. Kue ini disajikan pada berbagai acara hajatan seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Poteng reket adalah salah satu kue yang senantiasa disuguhkan pada acara-acara tersebut. Poteng reket dan jajetuja dibuat dari ketan. Pada umumnya yang digunakan adalah ketan putih, walaupun ada juga yang menggunakan ketan hitam. Proses pembuatannya dimulai dari perendaman ketan selama kurang lebih 25 menit. Ketan kemudian dikukus setengah matang. Setelah itu, ketan diaduk dengan menggunakan daun sagar. Penggunaan daun sagar adalah sebagai pewarna alami makanan. Setelah ketan berubah warna menjadi hijau, ketan kembali dikukus sampai matang. Ketan kemudian didinginkan dengan cara diletakkan di atas nampan. Setelah dingin, ketan kemudian ditaburi ragi lalu dimasukkan ke dalam wadah toples untuk proses fermentasi. Proses ini memerlukan waktu sekitar 3 hari. Jajanan ini memiliki tekstur lembut dan rasa yang manis sehingga menjadi salah satu kue favorit. Poteng reket dapat dikonsumsi langsung, namun ini bisa juga dikonsumsi dengan kue lainnya. Pasangan paling pas untuk poteng reket adalah jajetuja. Jajetuja dibuat dari ketan dicampur dengan kelapa yang dibuat menjadi adonan di wadah lesung yang diaduk menggunakan alu terbungkus plastik di ujungnya. Untuk menjaga ketahanan dalam waktu lama, poteng reket sebaiknya disimpan di dalam kulkas. Apabila dibiarkan dalam suhu ruang, poteng reket akan cepat berubah rasa dan aroma. Apabila dibiarkan dalam satu suhu ruang dalam waktu yang cukup lama, sekitar 1 minggu, kadar alkohol yang diperoleh dalam poteng reket akan meningkat sehingga tidak lagi aman untuk dikonsumsi.